Pada September 1945, tentara Nika, Netherlands Indies Civil Administration, dengan membonceng sekutu, kembali datang untuk menguasai Indonesia. Robert Walter Mongisidi, seperti pemuda lainnya saat itu, tak ingin kemerdekaan yang baru dinikmati sesaat tiba-tiba direnggut. Walter kemudian ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan. Bersama Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi, Lapris, yang bermarkas di Makassar. Meski masih belia, keberanian pemuda kelahiran Malalayang Manado 14 Februari 1925 itu sudah teruji. Beberapa kali Walter turut dalam pertempuran melawan Nika yang bersenjata lebih canggih. Walter kemudian dipercaya memimpin pasukan sendiri untuk memberi tekanan terhadap Belanda di Makassar dan sekitarnya. Salah satu aksinya adalah saat menghadang jeep militer milik Nika. Bersama 3 orang temannya, Walter menodongkan pistol dan melucuti seragam dan tanda pangkat seorang kapten Nika. Walter kemudian memakai seragam dan tanda pangkat si kapten. Dan dengan jeep yang baru dirampasnya, Walter masuk ke tangsi Nika. Mereka berhasil masuk ke kandang musuh dengan menyamar sebagai tentara Nika. Walter memberondongkan senapan ke area tangsi, membuat tentara Belanda di tangsi panik, kocar kacir dan lari menyelamatkan diri. Beberapa kali Walter memimpin serangan terhadap Nika sehingga membuat Belanda geram dan melakukan operasi besar-besaran untuk menangkapnya. Tanggal 28 Februari 1947, Walter berhasil ditangkap oleh Nika. Walter dipenjara, namun beberapa bulan kemudian berhasil melarikan diri. Walter kembali melakukan aksi menyerang pos-pos Belanda. Namun, setahun kemudian, Walter kembali tertangkap dan diadili. Dalam persidangan, Walter dengan tegas mengakui sebagai pemimpin pemberontakan. Saat dijadikan saksi dalam persidangan teman-temannya yang juga tertangkap dan diadili, Walter menyatakan bahwa apa yang dituduhkan kepada teman-temannya adalah tanggung jawab Walter sendiri sebagai pimpinan. Mereka berbuat atas perintah saya, maka sayalah yang harus bertanggung jawab. Demikian kata Walter. Dalam sidang terakhir, tanggal 26 Maret 1949, hakim menjatuhkan putusan hukuman mati untuk Walter. Walter langsung menandatangani putusan itu, menolak bujukan Belanda yang memintanya untuk mau bekerja sama. Tanggal 5 September 1949, Walter menjalani eksekusi hukum tembak. Walter menyongsong kematiannya dengan gagah berani. Ia bahkan sempat berkata kepada regu tembak, "Jalankan kewajibanmu dan tembaklah dengan tepat." Pada kitab suci milik Walter ditemukan secari kertas tulisan tangan yang berbunyi, "Setia hingga terakhir dalam keyakinan." Dalam surat terakhirnya kepada Opi, adik Walter, Walter menulis, "Apa yang saya bisa tinggalkan hanya rohku saja, yaitu roh setia hingga terakhir kepada tanah air, dan tidak mundur sekalipun menemui rintangan apapun, menuju cita-cita kebangsaan yang tetap." Robert Walter Mongisidi telah membuktikan sebagai pemimpin yang tidak mementingkan diri sendiri, serta memiliki kesetiaan terhadap anak buah dan temannya, yaitu dengan mengambil alih semua tanggung jawab atas dakwaan dan ancaman hukum yang ditujukan kepada mereka. Walter Mongisidi dengan sikap dan tindakannya telah memberikan kepada generasi bangsa Indonesia berikutnya sebuah warisan, nilai-nilai kepemimpinan penuh keteladanan dan kepahlawanan yang berani mengorbankan segala-galanya demi kehormatan dan kejayaan bangsa, yang menjadi landasan harga diri dan kebanggaan untuk generasi pemimpin bangsa berikutnya. Prabowo Subianto, the man of our time.